سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين بسم الله الرحمن الرحيم معالم تنزيل روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات المؤمن حمى روحه حول داره شهرا فينظر إلى من خلف من عياله كيف يقسم ماله وكيف يؤدي ديونه فإذا أتم شهرا رد إلى حفرته فيحوم حول قبره سنة وينظر من يأتيه ويدعو له ومن يحزن عليه سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه أي ذنب akhwafun yuslibul iman ila akhirih. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibal ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah sudah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Dalam sabdanya Nabi, "Idza matal mu'minu hamma ruhuhu haula dahri syahr." Apabila mati seorang yang beriman, akan mati seorang mukmin, hama ruhuhu, maka ngulilingan. Kalau bahasa kitanya ngiderin ya Pak ya. Ruhuhu, muterin ruhuhu haula darihi. Dar di sini rumahnya. Jadi ruh begitu dicabut di dalam jasadnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ke alam kubur, itu ruh kita seluruh orang mukmin itu muter darihi haula darihi, rumahnya. Selama kapan? Syahron, selama 1 bulan. Ini kita tentang muhasabah diri, bahwa kita hidup di alam dunia ini memang gak akan kemana Pak. Pasti nemu sama yang namanya kematian. Mau segagah-gagahnya kita di alam dunia, tetap melawan malaikat malakal maut nggak bisa lawan Pak.
Mau kita asak di sini misalkan yang Cimande, Cikalong, udah tamat pokoknya. Udah pokoknya preman-preman itu mau udah kalah aja. Tapi nggak bisa ketika menghadapi malaikat maut, nggak bisa. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, tidak bisa dimundurkan sedikit-dikit pun, tidak bisa dipajukan sedikit-dikit pun. Waktunya itu orang harus mati. Tidak bisa tawar menawar, tidak bisa yang namanya kita bernegosiasi, nggak bisa, gitu ya. Ini ajal, jodoh, rizki kita semua itu telah diatur, dicatat oleh Allah jauh sebelum alam dunia ini diciptakan, enggak. Makanya aneh kalau ada orang beriman kepada Allah, KTP-nya Islam, tapi masih haliwuh urusan rizki. Apalagi sampai cemburu, masya Allah. Gitu ya, sampai cemburu sama rezeki orang lain. Ya nah, saya tahu rezekinya melimpah aja, padahal sholat tengok misalnya. Dia berjamaah, gue lihat nggak pernah lihat tuh sholat. Dia ngaji juga jarang, tapi rezekinya ngaruh terus. Cemburu baik. Gitu ya. Nah, padahal itu rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, inilah kembali ketika ruh seorang mukmin itu muterin di rumahnya selama sebulan. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu suka ada yang namanya tahlilan. Sesudah tahlil malam pertama sampai ke-7 ada yang namanya mamaleman. Itu di kampung ada mamaleman ya. Nah, udah mamaleman ada yang namanya 40 hari. Nah, itu yang bersyukurlah kita diciptakan oleh Allah untuk kaum yang namanya sunnah wal jamaah. Sebab yang kaum yang aliran-aliran yang lain-lainnya itu nggak ada, Pak. Seperti Wahabi itu dia tidak meyakini, gitu ya. Kenapa? Kita harus meyakini bahwa watan fa'u mayyitan shadaqatun wa du'aun, bahwa manfaat bagi orang yang sudah meninggal itu hanya 2, Pak. Mana? Yang pertama shadaqah, yang kedua doa. Itu yakin pasti datang ke ahli kubur kita, termasuk ke kita. Makanya kalau ada orang yang yang nggak percaya tahlilan, suruh mati duluan, ayo saya doain. Kalau misalkan ini Fatihah saya nggak datang ke alam kubur, WA datang apa enggak, gitu ya. Nah, yang dikatakan oleh ulama watan fa'umayitan, manfaat bagi si mayat. Yang pertama sodakoh kita, Pak, gitu ya. Baik kita mau haul, mau tahlil kita, mau sodakoh. Bahkan diajarkan oleh Nabi kalau kita ingin bersedekah, yang sedekah kita itu tidak diungkit-ungkit, bahkan tidak diusik-usik. Itu diajarkan oleh Nabi, disuruhnya itu sedekah air putih, Pak. Supaya apa tujuannya? Supaya nggak diungkit-ungkit lagi. Jadi khawatirin nih ya, kalau ada yang sedekah misalkan 1 juta, setahun dong ya tadi omong. Ini dulu ini ke sini nih 1 juta nih, waduh tiap rumah diomongin, akhirnya satu kampung pada tahu. Iya Pak, iya, gitu ya. Itu tebolnya apa? Bawahnya nanti gak ikhlas. Nah, makanya diajarkan oleh Nabi suruh air aja. Kenapa? Mudah, ringan dan murah lagi. Gitu ya, supaya nggak diungkit-ungkit. Gitu ya. Nah, ini yang pertama sholakoh, dan yang kedua yaitu doa. Gitu ya. Doa itu pasti nyampe. Nah, inilah makanya kita bersyukur diciptakan oleh Allah di dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Bahasa tombolnya seperti ini, Pak. Meskipun nadanya letuk, memang benar. Sunnah wal jamaah mah atau ya bentar-bentar ngeriung. Gitu ya. Ini kan bulan Safar nih. Datang nanti Rabiul Awal, mudah ngeriung orangnya. Gitu ya. Terus nanti udah Maulid, silih mulut. Rabiul Tsani, ada lagi haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ngeriung deh Bapak ya. Nah,
Jumadil awal, Jumadil akhir, kadang-kadang ada yang hajatan, ada yang sunatan, ada yang haul. Kan ngariung dewe tanya. Nah, ngariung lagi aja. Nanti Rajab, ngariung lagi aja tuh. Isra wal Mi'raj. Nanti Sya'ban. Ada lagi apa namanya? Penutupan pengajian kan biasanya ya. Itu di bulan Sya'ban. Ngariung dewe, Pak. Gitu ya. Nanti itu kerek bulan puasa. Kenapa sibuk taraweh? Gitu ya, sibuk taraweh. Tapi kadang-kadang ada yang nuzulul Quran teh gitu ya. Ada yang nuzulul Quran ngariung lagi aja tuh. Nanti Syawal datang bulan Syawal kan rame-rame orang-orang pada halal halal. Menang kiai lagi tuh, ngaji lagi aja tuh. Ngeriung deh banyak orang ya. Tuh habis ini Syawal hampir. Gitu ya. Ada yang selamatan kalau yang munggah haji, kalau yang mau berangkat haji selamatan di bulan Hafid. Terus nanti datang Idul Adha, rame-rame orang pada berkorban. Gitu ya, yang punya duit bisa berkorban hewan, yang nggak punya duit bisa korban perasaan begitu ya. Nah, itu kan untungnya hidup di ahli sunnah wal jamaah ada yang namanya istilah sodako. Ini yang digedein sama ahli sunnah wal jamaah. Datang Pak Ustaz, pasti dan yakin datang ke yang dituju oleh kita. Nah inilah, jadi watan fa'u mayyitan sodakotun wa du'aun. Inilah apa namanya kelakuan daripada aslafun soleh. Karena apa kata ulama, wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Kelakuan kita ini yang menganut ahli sunnah wal jamaah itu semua ada yang namanya nilai-nilai kebaikan. Gitu ya. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Pasti dan yakin ada nilai kebaikannya. Mana nilai kebaikannya? Tadi kalau misalkan ada riungan di ahli sunnah wal jamaah, jangan jauh-jauh taklim baca Pak. Gitu ya. Ini kan yang punya rumah, yang musohibul musibah bunga karena didoakan oleh masyarakat. Yang punya sohibul umat, yang punya rumah sohibul bait sedekah ke yang mendoain. Seala kadarnya, ada bolu, ada air, bunga. Karena apa? Yang hadir pun disuguhi air dan lain sebagainya. Habisin Pak. Kenapa itu manfaat bagi si mayit Pak? Justru kalau udah dikasih misalkan air bolu itu kalau nggak dicicipin Pak nangis Pak. Karena apa? Sedekah si sohibul musibah itu kayak nggak dihargain sama kita. Nah makanya bawa. Asal jangan piring-piringnya aja yang bawa. Terbentang di alis ini sama piring-piringnya Pak. Gitu ya. Nah inilah. Wa kullu syarrin fittida'i man khalaq. Nah adapun yang seluruhnya kejelekan itu kadang-kadang datangnya daripada orang yang muhdasa, yang datang anyar. Siapa? Itu orang-orang yang pemahaman yang sekarang nggak ada dari zaman nabinya, nggak ada dari sananya. Sebenarnya gampang gitu Pak untuk orang yang hadapin orang kayak gitu. Ngapain tuh kayak gitu Ustaz? Nggak ada dari sananya. Jauh apa gitu Pak? Emang ente kapan dari sana? Kapan kesana lagi? Bawa apa dari sana? Gitu ya. Dapat salam apa dari sana gitu ya. Nah pasti itu ngelamun banget gitu ya. Nah kalau misalkan tidak tahu dalil dan tidak tahu dasar, hanya mungkin keyakinan yang di fakultas, yang di universitasnya, itu jangan dulu ngambil dalil Pak. Gitu ya. Kenapa? Tadi watan fa'u mayyitan, yakin pasti abanganut ahlu sunnah wal jamaah mengikuti mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tadi yang pertama sedekah dan yang kedua doa. Gitu ya. Itu pasti dan yakin manfaat untuk si mayit. Inilah kembali hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah bahwa ruh itu tidak akan langsung pulang. Tidak akan langsung pulang ketika sebelum datangnya syahron 1 bulan. Jadi dikelilingin nih. Ya, dikelilingin tuh ahli kita, ibu kita, bapak kita yang baru meninggal. Untuk apa? Fayanduru ila man khalafa. Melihat kepada siapa? Fayanduru man iyalihi, kepada ahli-ahlinya.
ahli-ahli keluarga kita nih ditinggal oleh kita, bisa ngelihat tuh kita. Kenapa? Karena kita itu ngelilingin imam-imam kita, dari rumah kita. Man khalafa min iyalihi kaifa yaksimu malahu. Ingin memperhatikan kaifa, dibuat apa bagian-bagian dari harta waris aku. Itu kata Sirruh. Mau ngeliat nih ahli-ahli keluarganya nih, bener enggak nih ngebagi harta yang saya wariskan. Yaksimu malahu wa kaifa yu'addi duyunahu. Dibayar enggak nih hutang-hutang yang saya punya waktu di alam dunia sama ahli-ahli. Nah, makanya suka ada tuh ya, daripada penyampaian daripada sahibul musibah, ketika si mayit kurang ke rahmatullah, bila mana ini si mayit jenazah waktu hidup di alam dunia mempunyai hutang piutang atau nabi hakul adami, silahkan datang ke ahli warisnya guna membereskannya. Gitu ya. Itu kita misalkan punya hutang, itu ya datang ke ahli waris. Terkecuali kita misalkan yang ngutanginya itu ikhlas, itu mah nggak jadi persoalan. Kalau udah ikhlas, kalau udah ridho, kenapa ar-ridho sayyidul ahkam. Kalau udah ridho, beres urusan. Tapi kalau kita masih ada ngeretek hati, datang ke ahli waris ini. Bapak lu waktu di alam dunia ada, bapak lu waktu hidup nih punya utang sama gue 50.000 misalnya. Itu ahli warisnya wajib membayar hutangnya. Nah, ini diperhatikan Pak oleh Sirruh tersebut, diperhatiin gitu ya, sebagai gimana cara ngebaginya, terus dibayarkan nggak tuh hutang-hutangnya. Itu Sirruh kata itu bertanya Pak, fa idza atama syahron, nah apabila sudah sempurna 1 bulan, ini Sirruh yang tadinya nguliling-ngulilingin, rudda ila hifratihi, maka itu Sirruh baliklah ke tempatnya, hufrata, ke tempat kegetukannya, ke alam kuburnya, balik lagi. Nah, disitulah titik dimana mau bahagia dan enggaknya itu Sirruh, gitu ya. Seorang mukmin, ruh mukmin mau bungah enggak bungahnya itu datang itu datang waktunya itu sesudah 1 bulan. Ada ruh yang bungah, ditanya oleh sesama ruh, kok kamu nggak terlihat bahagia? Emang apa sih yang dilakukan oleh keluargamu kok bisa sebahagia itu? Alhamdulillah, saya nggak sia-sia mendidik anak saya. Anak saya punya 8, memang yang 5 saya suruh semua nyari dunia. Yang 1 jadi tentara, dokter dan lain sebagainya. Yang 3 mah itu suruh nyari agama. Itu yang 3 yang ngegerakin tuh. Itu semua nih yang begitu saya mati di alam dunia ini, terus itu anak-anak aku suruh diadakan tahlil 1 malam 1 sampai ke 7. Alhamdulillah tuh saya bunga, saya senang. Tidak hanya sampai situ, terus mendoakan tiap minggu sampai 40 hari. Sehingga rudda ila hufrati, sehingga dia senang ketika pulang lagi ke alam kuburnya. Nah, ada lagi hufratan min hufarin niron, ada lagi yang cemberut Pak. Masya Allah. Ditanya pun oleh temannya, kenapa kok bisa cemberut seperti itu? Aduh, iya mah kaduhung jadi anak-anak ulun jeben jadi. Malam pertama lain ngaji malah gedug. Masya Allah. Ngelamun aja. Itu awas, itu ngeliatin kok orang tua kita. Itu waktu malam pertama. Makanya dianjurin tahlil tuh dari situ Pak, dalilnya Pak. Dalil sederhana seperti itu Pak. Gitu ya. Masya Allah, malam pertama sugan ayah yang maca Yasin, walaupun malah ngobrolin ini sertifikat tanah Bapak di mana nih, nanyain surat. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini awas diperhatikan, fayanzuru ila ahlihi, memperhatikan, gitu ya, ngeliatin, tidak secara langsung. Jadi orang tua kita, bahkan kita itu ngeliatin. Masya Allah,
Cuman memang tidak kelihatan sama yang di alam dunia. Kalau kelihatan Allah kayaknya ngumpet kali ya. Yang tahlil juga atau hari terbirit-birit kayaknya itu bobongkong aja cina ya. Gitu ya. Fa idza atama syahron rudda ila hifratihi. Kesenangan dan kecelakaan itu nanti sirruh itu datang setelah sebulan penuh balik ke alam kubur. Itu ditanya apa nanti oleh malaikat? Bagaimana ahlimu memperlakukan hartamu? Bagaimana ahlimu membagi hutang-hutangmu? Bagaimana ahlimu mempergunakan sebaik-baiknya untuk kepentinganmu atau untuk kepentingannya masing-masing? Itu nanti dijawab oleh si ahlinya itu, Pak. Gitu ya. Mana fayahumu haula qabrihi sanatan. Maka sesudah 1 bulan, kata ulama, fayahumu, terus kemudian mubeng, fayahumu haula qabrihi sanatan. Kemudian sesudah mengelilingi rumahnya selama 1 bulan, kembali lagi ke alam kubur. Nah ini di alam kubur ini masih terdengar fayanduru mayyatihi wa yad'u lahu mayahzana alaihi. Jadi selama 1 tahun itu di alam kuburnya itu terdengar langkahan kaki yang ada di atas kubur, terus orang yang sedang berbicara, orang yang sedang lewat, bahkan orang yang sedang ziarah ke kuburan kita itu terdengar dan keperhatikan oleh kita. Gitu ya. Nah, makanya sunnah ketika ziarah kubur mengucap assalamu alayka ya ahlal kubur, assalamualaikum, silakan assalamualaikum ya ahlal kubur, darul qaumil mu'minin wa antum lana salam wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Sunnah seperti itu, Pak. Nah, makanya di dalam adab-adaban ketika ziarah kubur itu ya, kalau misalkan kita mau ngopi gitu ya, mau rokok, jangan di samping kuburan, Pak. Gitu ya, waktu iman amprekan di samping kuburan, bahkan puntung rokoknya ditaruh ke kuburan, gelapan itu, Pak. Gitu ya. Nah, cari tempat yang agak jauh dari makom. Kenapa? Memperhatikan, Pak, langkah kaki itu. Langkah kaki orang yang sedang lewat, bahkan yang sedang ziarah pun terdengar, Pak. Gitu ya. Nah, makanya di sini itulah akhlak-akhlaknya. Fayanduru mayatihi, gitu ya. Siapa yang datang ke kuburan kita itu kelihatan, wayad'ulahu, dan yang ngirim doa itu pasti datang ke ahli kubur, yakin itu pasti datang. Gitu ya. Nah, kalau bahasa di dalam kitab Durrasun Nasin ini, orang yang di alam kubur, orang yang selama di alam dunianya tidak pernah melakukan amal soleh, karena dibantu doa oleh orang-orang yang masih hidup di alam dunia, khusus untuk itu orang, itu malaikat zamaniyah pun bisa berhenti, Pak, bibarakati doa yang ada di alam dunia. Ini kan lagi semasa hidupnya tidak punya amal soleh, lagi disiksa, Pak, oleh malaikat zamaniyah. Ketika lagi enak-enaknya disiksa nih, gitu ya. Kenapa datang pengundang-undang? Wahai malaikat, berhenti dulu. Waduh, malaikat Jabariyah kan, waduh Gusti, kenapa nih, tanggung nih, lagi enak-enaknya nih. Nanti dulu. Tuh ada anaknya tuh, lagi buka Quran, mau baca Quran, baru buka doang, Pak, Allah suruh berhenti malaikat. Apalagi sampai dibaca. Udah dapat kenikmatan alam kubur, diberkati anak kita membaca Quran khusus untuk kita. Itulah untungnya kita punya anak soleh. Tapi tidak cukup soleh dinamain soleh, gitu ya. Mentang-mentang pengen punya anak soleh, ya udahlah namanya si soleh. Kalau punya anak kayak gitu, insya Allah si soleh. Tai-tainya juga soleh. Berak di jalan, tai siapa nih? Tai si soleh, jadi gitu. Masya Allah. Nah, inilah suatu keuntungannya kita mempunyai anak yang soleh. Cuma untuk mencetak anak yang soleh itu memang tidak cukup dengan doa, harus dengan ikhtiar. Mana sesudah kita berdoa, tempatkanlah anak kita ke perjalanan orang-orang yang soleh. Masukin ke pondok pesantren. Ini mas saya punya keinginan punya anak soleh,
tapi tidak dibarengi, bisa bolehin aja anaknya. Mau main kalau mau kemana kalau terlalu lah, gitu ya, itu tidak cukup Pak, gitu ya, harus digerakkan oleh kita, harus ditempatkan di tempat perjalanan orang-orang yang soleh. Insya Allah seenggaknya sudah dimasukkan ke pondok pesantren, ngaji-ngaji Yasin mah bisa, gitu ya. Nah, kan ada ya dongengnya ya, sama sekali nggak dididik sama orang tuanya, akhirnya ngaji Yasin bacanya makalatennya Pak, ya Allah. Ada kan ya sekarang waktu ya aa si iin wal qur'a lil haqiqim katanya. Kenapa kan i-nya ada dua ya, dia nggak bisa tuh bahasa Arab, masya Allah, naudzubillah, gitu ya. Makanya jangan anak-anak kita itu jangan sampai buta sama huruf Al-Quran. Tadi tuh orang tua ya, yang durjana selama di alam dunianya itu lagi disiksa luar biasa oleh malaikat Zabaniyah karena anaknya baru buka Quran doang, mau ngaji belum bismillah aja baru buka Quran, itu malaikat udah disuruh berhenti nyiksa. Nah ketika sudah ngaji itu malaikat sudah pergi malah tanggung pedama ya, pergi ke pundung, gitu ya. Nah kenapa? Ketika anak membaca Quran meskipun tidak diniatkan oleh orang tua ke orang tuanya, itu sudah ngalir makanya orang tua, gitu ya. Memang kalau misalkan kita orang lain itu untuk khusus ke si mayit itu memang harus ada Allahumma ja'al wa ausir sawaba ma qarna, disampaikan ganjaran bacaan kita ini untuk si Anu bin Anu, untuk si Anu bin Anu, harus disampaikan. Kalau tidak seperti itu tidak akan sampai. Tapi kalau untuk seorang anak nasabnya ke orang tua, yakin itu pasti langsung nyampe tanpa menyebutkan doa Allahumma ja'al wa ausir. Gitu ya. Kenapa? Apa namanya? Min jumlatil amalil walad amalul walid. Setengah daripada kelakuan anak kita itu adalah kelakuan orang tua. Tidak mungkin ada anak kalau tidak ada orang tua. Dari mana bijinya? Dari batu, gitu ya. Ya pasti dari kedua orang tua, gitu ya. Min jumlatil amalul walid. Makanya ganjaran orang anak kita yang belum balik, yang masih di bawah 15 tahun, sholatnya rajin, ngajinya rajin, itu yakin pasti nyampe ganjaran sekitar, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, gitu ya. Tapi sesudah balik dia menanggung dosa dan pahalanya sendiri, lepas daripada orang tua. Tapi tadi ketika orang tua sudah di alam kubur, anaknya membaca Al-Quran, itu yakin pasti nyampe ganjarannya ke orang tua. Nah inilah. Dah jadi fayantur wa yatiyatu lahu ma yahzanu alaih. Jadi di situ tuh ditanya oleh malaikat kesedihannya, kesenangannya selama 1 tahun. Apakah ada dari ahli-ahlimu yang bersedekah atas harta yang telah engkau tinggalkan? Apakah ada dari ahli-ahlimu sedekah, bahkan bukan dari hartamu, dari harta anak-anakmu? Ditanya sama malaikat. Itu ya. Titik senang dan sedihnya. Mana lagi? Fa idza atamma sanatan rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'u fihil arwah. Ketika datang sempurna 1 tahun, maka itu ruh yang tadinya di alam kubur, ruhuhu ila haitsu yajma'u, dipindahkan dengan izin Allah kemana? Yajma'u fihil arwah, dikumpulkan ke kumpulan arwah-arwah yang lain, ila yaumi yunfa'u fissur, dikumpulkan ke golongan arwah-arwah di atas langit sampai nanti hari datangnya yauma yunfa'u fissur, sampai kan nanti ada tiup sangkakala malaikat Israfil yang ketiga, gitu ya. Nah nanti sesudah tiupan sangkakala yang ketiga itu Allah menghidupkan lagi yang tadinya tidak ada, bisa jadi ada, sudah ada tiada, yang sudah tiada dijadikan ada lagi Pak, sesudah tiupan malaikat Israfil yang ketiga. Karena tiupan Israfil yang pertama itu menghancurkan seluruh alam dunia.
gitu ya. Kalau bahasa kiasan surahan daripada dakoikul akhbar, ini seperti samak Pak ya. Ini yang tadinya digelar, digulung Pak. Sesudah digulung, dipantek-pantekin begitu tak. Nah itu maksud tiupan semprong yang pertama. Yang tiupan semprong yang kedua, waktu Israfil meniupkan trompetnya, yaitu yang pertama huruf-huruf daripada huruf Al-Quran itu menghilang. Gunung yang segitu kita lihat segitu luar biasa besarnya, boro-boro kita mau ngangkat, ngelihat aja udah takjub, itu berubah, diangkat oleh Allah. Gitu ya. Sehingga begitu gunung-gunung diratakan oleh Allah, ini alam dunia terus diratakan. Seluruhnya yang mempunyai ruh itu semuanya mati. Tidak ada yang tersisa termasuk malaikat Israil. Pada waktu itu malaikat Israil pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, itu malaikat Israil bingung. Ini semua sudah mati. Ini saya gimana ini? Kata Allah harus semua yang bernyawa itu dicabut oleh Allah. Akhirnya mempunyai trik, satu tongkatnya ditancapkan ke alam bumi, ke alam bumi gitu ya. Ini malaikat Israil lari terbirit-birit, cangkulan ujungnya itu ditempelkan ke bagian belakangnya biar lari terbirit-birit. Nah sesudah itu dia baru merasakan bagaimana pedihnya sakratul maut, sehingga dalam sakratul mautnya malaikat Israil mengatakan, kalau saya tahu ini sakitnya seperti ini, niscaya saya akan melembutkan sakratulnya orang-orang yang mukmin. Sakit. Itu malaikat maut aja, malaikat Israil itu ngomong kayak gitu Pak. Masya Allah. Kenapa? Ketika sakratul maut ada yang digambarkan oleh para ulama, golongan yang diselamatkan oleh Allah dan golongan yang tidak dicelakakan oleh Allah. Mana cirinya orang yang diselamatkan oleh Allah itu akan dimudahkan ketika sakratul maut. Tapi giliran orang yang bakal diberi cilaka oleh Allah itu lamanya luar biasa. Masya Allah. Gitu. La yamutu wa la yahya. Bahkan tidak sedikit saya dengar ketika sakratul mautnya kaum kafir Pak, itu seperti Allah babi Pak, seruduk. Makanya katanya kalau Cina ada dalam kondisi sakratul maut itu di kamar Pak, dikunci sendiri Pak, ngamuk katanya. Masya Allah. Kalau udah beres, kalau udah meninggal baru gitu ya. Nah, dibuka, diperiksa. Nah, kalau kita sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada yang lagi sakratul maut itu Pak, yang pertama dipujiin Pak. Gitu ya. Dipujiin. Bapak, abah, teteh, ibu, pok, la ilaha illallah terus sampai mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya. Kenapa? Ketika man qara'a fi akhirih la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika orang yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dituntut la ilaha illallah itu. La ilaha terus sampai mengucap orang yang sakratul maut. Apalagi di suruh kalau bisa sama kayu siwak gitu ya, jangan pakai linggis ya, nggak kira payah jadi pakai linggis buara jasa ya. Nah pakai susur supaya memudahkan sakratul maut gitu ya. Diucapkan la ilaha illallah sesudah membaca udah, jangan diucapkan yang lain-lain lagi gitu ya. Kalau la ilaha jangan dilanjutkan lah, jangan kayak dong ya udah la ilaha illallah yang lagi sakratul maut udah la ilaha illallah, udah baca la ilaha illallah, kata yang nonton
la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau yang sakratul maut kian memuji ya. Gitu ya. Nanti yang sakratul mau, yang lagi sakratul maut mau bangun lagi nanti minta berkat nanti ya. Susahkan berkat nanti nih. Gitu ya. Nah, sesudah dikasih susur diucapkan la ilaha illallah. Nah, makanya silakanlah untuk orang yang selama hidupnya tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Gambaran sakratul maut yaitu gambaran di mana hidupnya selama amalannya di alam dunia. Kalau amalannya di alam dunia rajin membaca kalimat la ilaha illallah, insya Allah di akhir hayatnya pun gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap habis sholat fardu selipkan oleh kita Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang banyak-banyak lah 33. Enggak sampai 10 menit enggak. La ilaha illallah. Tutup oleh Al-Fatihah. Gitu ya, tutup oleh Al-Fatihah. Kalau habis sholat subuh rada panjang 100 gitu. Jangan habis sholat subuh lak udah gitu ya. Borong enggak balik ke Mesir bawa pulang udah. Lupa tuh sama la ilaha illallah. Nauzubillah. Supaya menggampangkan ketika sakratul maut itu ketika dicabut nyawa. Kenapa? Ketika kaum munafikin yang tidak beriman kepada Allah itu dicabutnya bukan dari atas, Pak, tapi dari belakang. Dan dari belakang itu kalau misalkan ada tali, itu malaikat langsung kayak gini. Gitu ya. Tarik langsung. Kayak sama musuh, Pak. Lu udah ditunggu sama gua lu. Sekarang udah waktunya lu ditarik. Tapi kalau orang yang beriman itu lembut, Pak. Orang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh itu dari atas dan secara lembut oleh malaikat maut sehingga tidak terasa. Itu secara lembut gitu ya. Nah, inilah haitsu yajma'u fihil arwah ila yaumi yunfahu fisur. Sesudah itu dikumpulkanlah masing-masing arwah ke tempat-tempatnya yang ingin dituju. Nah, inilah ketika roh itu sudah sudah dikumpulkan ke tempat-tempat roh, disitulah amalan-amalannya itu sudah bisa mendoakan ke ahli-ahli yang di alam dunia. Contoh misalkan ada orang yang berbuat baik, jarah ke kita mendoakan kita itu terdengar oleh si ruh, terdengar oleh si ruh yang kita tuju, bahkan mendoakan. Contoh misalkan seperti ini, kita sebagai ahli waris orang tua kita mengadakan haul, mendoakan khusus untuk orang yang kita hauli, sampai langsung ke sohibul haul. Ini si sohibul haul berdoa kan, ya Allah, gitu ya. Yang tadinya kan gelap di alam kubur, di alam arwah ini gelap, ketika mendadak terang. Bertanyalah wahai malaikat, ini kok ada fenomena apa? Yang tadinya ini gelap kok bisa jadi terang? Ini nih, ahli-ahlimu telah mengirimkan doa kepadamu. Didoakan tuh sama sohibul makbarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga ini yang ngirim doa, anak-anakku, cucu-cucuku ini moga-moga dilancarkan rezekinya, moga-moga dipanjangkan umurnya. Didoain, Pak, sama ahli kubur. Gitu ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya tidak pernah mendoakan, masya Allah, jarah pun, nggak tahu makam orang tuanya belah mana. Ya Allah, kan ada tuh, kadang-kadang ada tuh, gitu ya, ada dongengnya ya Pak. Anak udah ditinggalin sama orang tuanya kurang lebih 20 tahun, gitu ya, nggak pernah jarah, nggak pernah tahu di mana itu kuburannya. Sehingga ini satu orang ini mau nikah, ada adat-adat di kampung itu kalau mau nikah itu harus jarah, harus jarah. Datang ke satu kampung, datang ke mamangnya lagi. Ini mamangnya juga nih, rada haram jadah, nggak tahu juga. Mang ini saya mau nikah. Kata orang tua dulu kan, kalau misalkan mau nikah itu harus jarah, kata orang tua. Ini kebetulan ini saya nggak tahu nih makam orang tua di mana. Coba turunin nama mamang nih. Akhirnya diantarlah sama si mamang. Si mamang ini juga
Ini perasaan dulu di sini di kuburan ini. Nah, siapa yang mendain di kuburan? Kuburan perasaan dulu ini dekat pohon kelapa katanya gitu lah. Ini kok kelapanya nggak ada, ini sisa tunggul nih. Ada tunggul di situ. Dijarahin lah. Orang yang dijarahin itu bukan kuburan, Pak, tunggul kelapa. Ya Allah, saking nggak tahu ini. Alhamdulillah. Nah inilah. Jadi hikmah daripada ziarah kubur, daripada hawal tahlil itu baik untuk mendoakan yang sudah tiada, bahkan yang sudah didoakan oleh kita itu mendoakan balik kebaikan terhadap kita. Itu kalau misalkan kita tidak pernah mendoakan sama sekali, terlihat oleh ahli kubur kita itu didoakannya juga jelek, Pak. Ya, nah itu bisa sambat kalau bahasa kita ini. Ya nah itu sih. Lain gerak paeh becen aja nih. Ya rasain nih di alam kubur gimana rasanya disiksa sama malaikat Jamaniyah. Gitu ya. Itu didoakan, Pak. Ya Allah, didoakan supaya cepat mati ya ahli kubur. Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sesudah itu malaikat Abu Hanifah bertanya, Ayudan bin akhwafu yuslibul iman. Qala tarkus syukri lillah alal iman. Nah, jadi di sini Abu Hanifah sesudah itu apa yang bisa membuat kebahagiaan seorang mukmin datang ke ahli kubur? Jawabannya yaitu alal iman, mendapatkan meraih, mempertahankan keimanan di dalam dirinya. Karena ditegaskan oleh sahabat Sayyidina Ali, kenikmatan yang sangat besar yaitu ketika mati di alam dunia ini membawa iman dan Islam. Apa artinya hidup di alam dunia ini kalau ketika kita sakratul maut, meninggal di alam dunia ini tidak membawa iman dan Islam? Na'udzubillah. Karena iman ialah modal untuk kita nanti berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapatkan iman ketika sakratul mautnya itu na'udzubillah disatukannya nanti di alam barzakh itu dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan kaum-kaum kafirin. Na'udzubillah. Hanya mudah-mudahan kita semua bisa menguatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang berbarokah sehingga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.